Yeah. Head up in the clouds, dog, they saying I look stressed. I've been feeling down, pray to God that I'm up next. Remember when she blew me off, that's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. This ain't a test. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. Enak banget lo jadi model, post kayak gitu doang duitnya banyak. Apa ya, cuman ngandelin tampang doang, ngandelin tinggi. Lu gay ya? Sering sekali gue dapat pertanyaan kayak gitu. Brain, beauty, behavior, talent, bukan hanya sekedar cantik dari fisik aja. I'm a model. I'm a model. I'm a model. I'm a model. Halo, nama gue Brian. Umur gue 18 tahun. Halo, nama aku Rana Ananda Putri, umurku 20 tahun. Halo, nama gue Nabil, umur gue 25 tahun. Halo, nama saya Rena Ang, umur 26 tahun. Model plot twist ya di hidup aku. Nggak pernah ngerencanain. Emang suka aja sih ya, suka fashion, ngeliat di majalah. Model looks so cool, tapi nggak pernah nyangka bakal jadi model. Jadi plot twist. Ya, model menurut gue sebuah karya dan kehidupan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sekarang gue hidup dari modeling gitu. Totally dari modeling. Gue belajar banyak dari modeling tentang kehidupan juga gitu. Model bukan cuma sekedar pekerjaan aja, catwalk, fashion show, photoshoot, tapi lebih dari itu. Sekarang ini hidup bukan cuma soal achievement, tapi juga fulfillment. Banyak banget. Enak banget. Gue sering banget denger dari teman-teman gue kayak enak banget lo jadi model, post kayak gitu doang duitnya banyak. Model jarang makan, nggak suka makan. Model tuh bodoh, terus model tuh apa ya, cuman ngandelin tampang doang, ngandelin tinggi. Oh, lu model ya? Lu gay ya? Sering sekali gue dapat pertanyaan kayak gitu. Yang buat gue kadang suka ketawa lucu aja sendiri kayak enggak gitu konsepnya gitu. Dan bagaimana kita bisa menyesuaikan dan juga bagaimana kita bisa punya self-aware agar kita bisa lebih dihargai. Modeling tuh nggak segampang itu cuy, gitu. Kayak kalau lo ngelihatnya modeling kayak cuma seminggu sekali kerjanya gitu. No, model itu setiap hari kerjanya gitu. Kayak lo harus jaga makan gitu. Lo harus jaga badan lo harus skincarean tiap hari gitu. Gue cowok gitu, gue males banget skincarean. Banyak banget, lo harus workout segala macam. Nah, itu menurut gue berat gitu untuk dijalani setiap hari, dan karena gue menganggap itu bagian pekerjaan dari modeling, jadi gue lakuin. Kalau masalah model ngandelin tampang atau ngandelin tinggi, well itu kerjaan kita gitu, karena kita depan kamera, jadi mau nggak mau fisik yang ditampilkan, bukan personality juga karena kita nggak ngomong depan kamera gitu kan. Jadi ya kalau nggak dibilang ya ngandelin tampang doang, tinggi doang, well itu tuntutannya gimana dong gitu kan. Kalau soal suka makan atau nggak suka makan itu tergantung modelnya juga. Jadi like honestly aku ngerasanya ya itu konsepsi yang orang pikir, tapi sebenarnya di setiap pekerjaan ya kayak manusia biasa lah, model juga suka makan, yang suka makan banyak, yang emang dasarnya makan yang nggak banyak pun ya banyak banget gitu. Ya tergantung orang aja nggak sih? Satu, lo punya aura yang dikeluarin. Jadi ketika lo lagi runway gitu, dari 100 orang, kenapa sih harus lo yang dilihat gitu? Kenapa harus lo gitu? Dan banyak banget yang DM gue tuh sampai 99 plus, karena orang nanyain kayak, "Kak, aku pengen jadi model, tapi aku kayak gini. Kayak lo fokus sama kekurangan lo doang gitu. Seharusnya dibalik, kayak lo fokus sama kelebihan lo dan bikin orang lupa sama kekurangan lo. Gitu. Bisa menerima kritik. Setiap hari kita bisa casting 3 kali. Dan nggak mungkin semua kerjaan kita dapat. Banyak banget kerjaan kita di-reject. Gue blaster, bokap gue Nigeria, nyokap gue Lampung. Gue dari kecil tinggal di Lampung. Gue bercita-cita jadi model dari gue SMP. Tapi orang-orang di sekitar gue tuh nggak mendukung, karena menurut mereka modeling itu hanya sebuah hobi gitu, bukan sebuah pekerjaan gitu. Tapi gue berusaha meyakini mereka kalau modeling itu
sebuah pekerjaan gitu. Dan pada akhirnya gue ikut modeling di kota gue, di daerah gue saat itu. Tapi banyak yang masih agak miss ya menurut gue, karena di sana banyak yang berpikir kalau model itu harus ganteng gitu, kayak modeling itu harus badannya muscle, gede, tinggi, cakep gitu lah, istilahnya kayak cakep banget lah gitu. Gue nggak diterima di daerah gue karena gue seperti itu gitu. Karena gue seperti ini gitu, maksudnya kayak gue yang black kulitnya, terus gue yang kurus banget. Pada akhirnya gue melihat modeling di Jakarta tuh gimana sih gitu. Terus gue ngeliat modeling di Jakarta, pada saat itu gue masih SMA, gue datang ke Jakarta untuk nonton Jakarta Fashion Week. Karena gue mau analisis gimana sih modeling di Jakarta gitu. Terus pada akhirnya gue kayak, oh ternyata banyak kok model-model yang gak harus ganteng, gak harus ini, tapi bisa nih jadi model gitu. Ternyata yang mereka beri adalah karakter mereka masing-masing gitu. Kayak mereka punya keunikan masing-masing yang bisa di-share ke orang-orang gitu. Nah dari situ gue mikir kayak gue harus pindah ke Jakarta, gue harus bisa jadi model di Jakarta gitu. Gue harus kasih nih, Indo mix Nigeria tuh gimana sih gitu. Gue itu sebenarnya habis lulus kuliah, masuk sekolah fashion design, merchandising. Pindah ke Korea, kuliah di sana. Udah lulus, udah pernah kerja juga jadi fashion designer and merchandiser. Pindah ke Indonesia, keinget kebayang-bayang aja kayak, duh dulu suka lo liat model, kayak seru ya bisa cobain baju, banyak namanya desainer gitu ya, kita kerja di desain doang gitu, di cubicle gitu, jarang ngeliat gimana-gimana. Tapi ngeliat model, duh seru banget bisa pakai baju ini, nyobain look ini, nyobain makeup ini gitu. Jadi mikir ya udahlah coba aja gitu, nothing to lose, literally nothing to lose. Terus apply ke agency, nothing to lose banget gitu ya, dapat masuk desain sama agency, aku sekarang tuh Icons. And I love it, I really enjoy the job. Seru banget. Dulu gue SMA-nya SMA Atlet Ragunan. Gue emang diciptakan untuk menjadi atlet tadinya. Ternyata dengan satu hal dan lainnya gue nggak bisa melanjutkan. Ya udah deh, gue mencoba kuliah dan lulus kuliah. Lalu gue mencoba hal-hal baru seperti gue pernah jadi barista. Nah, momen gue masuk model itu gara-gara gue jadi barista. Jadi ada salah satu orang yang bisa dibilang orang itu agency yang melihat gue pada saat itu, mau nggak sih lu jadi model? Gue sempat ketawa karena berat badan gue 94 kilo, gue gendut, gue buncit gitu kan. Gue cuma menang tinggi, dia cuma bilang kayak, kamu tuh tinggi dan kamu bisa jadi seorang model, dia bilang gitu kan. Di situ gue tercetus bahwa emang gue pengen banget ada di dunia entertain. Pada saat itu gue berpikir, apa ini opportunity gue ya, gitu. Apa ini kesempatan gue untuk menjadi seorang entertainer gitu kan. Akhirnya gue berpikir, ya udah deh, why not gitu. Kalau untuk journey, jadi dulu itu pada saat aku SD, aku orang yang benar-benar nggak percaya diri banget. Kalau ngelihat orang benar, nggak mau lihat matanya. Terus untuk ngobrol sama orang, approach duluan paling nggak mau. Tapi ketika aku mempelajari dunia modeling dan masuk ke dunia pageant, aku lihat bahwa nggak ada stigma masyarakat yang patokannya itu seperti itu. Sebagian besar kurang tepat. Beauty, percaya diri. Pada saat lu udah dapet percaya diri lo gitu, aura lu bakal keluar dengan sendirinya. Lu jangan peduliin orang-orang ngomong apa di kiri kanan lo. Percaya diri kan dari dua kata ya, percaya dan diri. Kalau lo nggak percaya sama diri lo sendiri, gimana orang mau percaya sama lo? Kalau lo percaya lo ganteng, ya udah orang pasti percaya lo ganteng. Beauty buat aku itu self appreciation, dimana saat kita bisa appreciate diri kita, badan kita, berat kita, skin color kita, itu kelihatan banget. You're content with yourself, you love yourself, and we can see it. And I think it's beautiful. Gitu. Aku setuju dengan kutipan beauty start from within. Karena cantik itu beragam banget. Dan kita harus punya apa yang membedakan kita, cantik kita dari model-model yang lain. Kita harus punya personal branding yang kuat, brain, beauty, behavior, talent, bukan hanya sekedar cantik dari fisik aja. Oke, bet dulu ya. Gue pernah foto 80 baju, 20 sweater, 20 celana. Itu dalam 8 jam. Terus gue pernah runway, terus sepatunya nggak diikat. Dan gue hampir jatuh. Apa lagi ya? Gue pernah foto 8 jam, nggak dikasih makan.
dan nggak ada break. Mantap kan? Banyak sih goodnya, aku suka banget. Waktu pernah pertama kali jalan di fashion show Jakarta Fashion Week, itu opening pakai hoverboard itu. Jadi sama Dancer, terus opening pakai hoverboard. Itu takut banget, deg-degan banget karena nggak pernah. It was really fun karena rame juga, and it's Jakarta Fashion Week gitu, everyone's dream. Apa ya, bednya mungkin yang kayak nggak dikasih, misalnya kayak overtime, terus kita nggak di-notify gitu, tiba-tiba overtime aja, tiba-tiba udah lewat jamnya gitu. Kalau misalnya goodnya ya semuanya serba gue kaget sih. Ih keren ya ada di Billboard, gue tuh selalu kayak gitu orangnya. Untuk badnya aku pernah ditawarin untuk foto dan video shoot gitu dengan pakaian yang sebenarnya itu jadi barrier aku sampai saat ini. Pakai baju yang benar-benar minim atau bikini, tapi dengan aku jelasin dan mereka pun jadi respect. Gue pernah pas awal-awal banget itu, gue ke-trigger banget. Jadi emang sebelum modeling pun gue emang punya anxiety kadang-kadang. Udah oke, udah normal, pas ke model ke-trigger lagi. Jadi literally sebelum casting tuh gue bisa mual-mual, pusing, keringet dingin gitu. Karena negative thinking aja, member kayak, aduh kalau misalkan nanti ditai-taiin sama jurinya gimana, kalau klien tiba-tiba benci gue gimana. Padahal nggak kejadian juga. Indian ya gue belajar untuk bedain yang mana suara kepala gue yang nggak selalu benar dan mana yang fakta. Tapi di satu sisi yang gue suka dari modeling juga adalah banyak hal-hal yang gue nggak pernah appreciate sampai gue masuk modeling. Misalkan bibir gue yang tebel gitu, terus kayak di modeling itu aset lu loh gitu. Misalkan mata yang kurang belok gitu ya kan, gue hampir nggak punya lipatan mata gitu. Itu aset loh, udah pokoknya jangan rubah apapun, udah healthy just be you gitu. Kalau secara negatif, gue harus bisa mengignore hal-hal yang emang identik dengan dunia modeling, contohnya kayak glamornya. Modeling tuh kerjaan yang gak gampang. If you wanna be model, kayak lo harus kerja keras gitu. Lo harus cari tahu dunia fashion tuh kayak gimana. Dunia fashion tuh cepet banget by the way. Gitu kayak fokus sama kelebihan lo, jangan fokus sama kekurangan lo. Anything is possible and don't think limits. Modeling tuh kerjaan yang normal kok gitu. Kelihatannya glamorous, kelihatannya kita very fancy, tapi in the end, take that off. It is not always what you think it is. Gitu. Buat model-model yang lain kayak make sure you know who you are gitu. Make sure you know your worth. Karena your value is more than just your profession, more than just your work title. Gitu. You are human first and model second. Jadi jangan lupa itu. You're still human, dan act like one, be treated like one. Tetaplah percaya diri sama diri kalian sendiri gitu. Maksudnya jangan pernah peduli kata-kata orang lain. Kita boleh mendengarkan masukan dari orang lain, tapi bukan berarti kita harus menjadi orang lain itu. Lakuin apapun itu 100%. Pada saat lu udah tahu lu nggak bisa, lu harus punya planning lain. Oke, untuk teman-teman yang mikir kalau model itu harus cuman cantik, ganteng, atau perfect aja, yuk mulai sekarang kita lebih mikir bahwa perjuangannya pasti panjang banget dan banyak yang mereka laluin ya. Karena kita pun sebagai model juga pasti punya value akan hidup dan diri kita sendiri.